Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam Dwipa TV Live edisi Malam Bulan Penuh Rahmat dan Ampunan ini. Hikmah Ramadan dalam telaah tasawuf dan filsafat Islam yang ditayangkan langsung setiap malam di channel YouTube Dwipa TV dan halaman Facebook Dwipa Berita Positif. Jangan lupa berikan like dan subscribe. Lalu Anda share ke publik media sosial sebagai bagian dari amal ibadah kita, amal dakwah kita di bulan penuh ampunan ini. Baik netizen, kita sekarang sudah ditemani oleh seorang Ustadz, Jaypuri Harahap, Master of Science dari Universitas Islam Negeri Banten. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baik, Pak Adi. Silakan Ustadz untuk memulai tausiah Anda, pencerahan Anda kepada para netizen malam ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, Bapak, netizen dan pemirsa Dwipa TV yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan coba membicarakan seputar nuzul Al-Quran. Sekalipun 17 Ramadannya sudah berlalu, tapi masih tetap aktual untuk dibicarakan. Ibu, Bapak, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk menjadi pedoman hidup umat manusia yang beriman kepadanya kapan dan dimanapun berada. Wahyu yang pertama diturunkan atau diterima oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad, masih Nabi, adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Yang kemudian kelima ayat ini ditempatkan pada awal surah Al-Alaq. Kemudian wahyu yang terakhir diturunkan adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebagai penegasan telah sempurnanya ajaran Islam diturunkan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. Dan itu terjadi di Padang Arafah ketika Haji Wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu kita pahami bahwa wahyu itu tidak diturunkan sekaligus. Jadi dia bukan buku yang dikarang kemudian diterbitkan dan disebarkan. Bukan. Tetapi dia turun berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya wahyu itu sebahagian besar terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang dalam kajian tafsir disebut dengan sababun nuzul atau asbabun nuzul. Artinya sebab-sebab turunnya wahyu. Jadi Al-Quran itu dengan demikian adalah sempurna menjadi jawaban atas berbagai peristiwa sosial dan individual dan juga tentang peristiwa-peristiwa fenomenologis lainnya. Nah uniknya, meskipun turunnya berangsur-angsur, dalam jangka waktu lebih dari 22 tahun. Tapi setelah dihimpun menjadi mushaf, menjadi Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini, kitab suci ini kelihatan berbagai keistimewaannya. Di antara keistimewaan itu, yang tidak dimiliki oleh kitab suci manapun dan juga buku-buku manapun, adalah keseimbangan penggunaan kosakata di dalam Al-Quran.
Nah, ini menjadi menarik karena sekali lagi turunnya itu bukan sekaligus tapi berangsur-angsur. Tiba-tiba setelah dihimpun ketahuanlah bahwa ada penggunaan kosakata yang berimbang, artinya sama. Misalnya begini, ada keseimbangan kosakata yang bertolak belakang, antonim. Kata al-hayah, hidup, itu jumlahnya dalam Al-Quran sama dengan kata al-maut atau mati. Kata an-nafu, manfaat, sama dengan kata mudarat. Kalau al-hayah dan al-maut masing-masing 145 kali disebutkan dalam Al-Quran, manfaat dan mudarat itu masing-masing 50 kali. Terus dunia disebutkan 115 kali, akhirat juga disebutkan 115 kali, ada banyak lagi yang seimbang lainnya. Kemudian ada keseimbangan jumlah kata ya, yang sinonim. Misalnya kata al-hars dan ziro'ah itu sama artinya sama-sama membajak atau bertani. Kata al-harsa itu disebutkan 14 kali, ziro'ah juga 14 kali. Itu. Akal disebutkan 49 kali, nur juga disebut 49 kali. Kemudian zakat disebut 32 kali, barokah juga disebut 32 kali. Dia keseimbangan dalam sinonim. Kemudian ada keseimbangan antara jumlah kata yang menunjukkan pada akibatnya. Misalnya, kata infak di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 73 kali. Kata ridho atau rela, ikhlas, kerelaan itu juga sama 73 kali. Bakhil, kikir, itu disebutkan sebanyak 12 kali. Penyesalan itu juga disebut 12 kali. Kafir disebut 154 kali. Neraka juga disebut 154 kali dan banyak lagi. Kemudian ada keseimbangan jumlah kata dengan penyebabnya. Misalnya boros, israf, itu disebutkan 23 kali. Sama surah, tergesa-gesa, terburu-buru, itu juga disebut 23 kali. Mau'izah, itu nasihat, petuah, disebut 25 kali. Lisan, itu juga disebut 25 kali dan sebagainya. Kemudian ada keseimbangan khusus, misalnya kata yaum, hari dalam bentuk tunggal, itu dalam Al-Quran terdapat 365 kali disebutkan, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Sedangkan dalam bentuk musanna atau jamak, yauman atau ayam, itu disebutkan 30 kali dalam Al-Quran, sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Kemudian kata bulan atau syahrun dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Nah, ini yang kemudian ada lagi keunikan lain yang nanti di belakang harinya atau sekarang ini dibuktikan secara saintifik. Misalnya kata syams, matahari, itu digandengkan dengan kata dia, sinar. Sedangkan kata bulan, qamar, itu tidak digandengkan dengan kata dia, tapi dengan nur. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata kata syamsu itulah matahari, itulah yang bersinar. Sedangkan qamar itu dia bernur, bukan bersinar. Nah, yang kita sebut sebagai cahaya bulan itu adalah pantulan dari matahari. Nah, ini yang dulu tidak ada pikiran ke sini, tapi sekarang seiring dengan kemajuan sains dan teknologi semakin lama sedikit demi sedikit semakin terbuka. Demikian juga misalnya kata zulumat. Kata zulumat itu berarti kegelapan. Itu disebutkan dalam bentuk kata jamak. Kenapa? Karena memang faktor yang membuat zulumat, kezaliman itu banyak. Ya, bisa jadi karena kebodohan, karena kesesatan, karena kekufuran, karena kesalahan dan sebagainya. Sedangkan kata nur itu tidak pernah menggunakan kata jamak. Dia selalu kata tunggal. Kenapa? Karena memang sumber nur atau sumber kebenaran itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian keunikan lainnya Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran itu dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi mulai dari
turunnya Al-Quran sampai sekarang, jumlah katanya, jumlah hurufnya tetap sama, tidak berubah. Jadi ibu bapak netizen yang berbahagia, kita bisa mengatakan sekarang bahwa anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah mengajarkan Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2 disebutkan Ar-Rahman 'allamal Quran. Menarik di sini bahwa Tuhan menyebut dirinya ketika dia mengatakan dia mengajarkan Al-Quran, dia mengatakan dirinya bukan sebagai Allah, tapi sebagai Ar-Rahman. Ini menandakan bahwa pemberian Al-Quran sebagai pedoman hidup itu adalah sebentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, apa hakikat Al-Quran yang diajarkan Tuhan sehingga disebut sebagai anugerah terbesar? Kita bisa melihatnya di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Allah menyebut Al-Quran itu sebagai kitab yang tidak diragukan. Surah Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih. Dulu ada cerita seorang profesor matematika dari Arkansas University, itu Jeffrey Lang, dia kaget terhadap kata ini. Dia katakan sombong itu pengarangnya. Ini adalah kitab yang tidak diragukan. Tapi alhamdulillah kemudian dia melihat kebenaran Quran itu sehingga dia masuk Islam. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu disebut oleh Allah sebagai hudan. Yaitu Al-Baqarah ayat 3. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada surah lain, Al-Quran itu disebut sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Isra ayat 9. Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana, ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang lebih lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Kemudian yang keempat, Allah menyebut Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Ya, dalam surah Yunus ayat 57 disebutkan, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatam min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Jadi ada pelajaran, ada obat di dalam Al-Quran itu. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ada 3 hal yang penting yang dapat kita pelajari terkait dengan pernyataan Al-Quran mengenai 4 hal yang disebutkan tadi itu. Yang pertama, Al-Quran hadir sebagai syifaa'un lima fis sudur. Pernyataan Al-Quran bahwa dirinya hadir sebagai syifa' lima fis sudur itu mengisyaratkan bahwa ada kondisi individual dan kondisi sosial yang mengalami gangguan mentalitas sehingga perlu diobati. Nah, Al-Quran memang turun pada masyarakat yang sedang berada dalam kondisi jahiliyah itu. Dan apakah jahiliyah sudah berakhir? Saya rasa semua orang sadar bahwa jahiliyah itu tetap ada. Dan itulah yang akan diobati oleh Al-Quran. Tentu bagi orang yang mau mengambil pelajaran, mau ijazah dari Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu hadir sebagai hudan, petunjuk. Ini mengisyaratkan bahwa ada kekeliruan atau kesesatan dalam pilihan jalan hidup, sehingga harus diberi panduan agar kembali ke jalan yang benar. Dengan menyadari 2 hal itu, maka untuk menghayati nuzulul Quran dalam konteks kekinian, kita perlu muhasabah, mengkaji diri atas setiap pikiran, sikap dan gerak tingkah pola kita pada setiap penggal waktu yang kita lewatkan. Untuk selanjutnya, kita berkomitmen kembali mengasah dan mengasuh fitrah diri kita
agar senantiasa dapat menghayati dan mengamalkan Al-Quran, agar ia benar-benar dapat menjadi sifat dan hudan dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, wahyu pertama yang diturunkan Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan. Bertepatan saat itu turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini di dalam surah Al-Qadar disebutkan khairum min alfi syahrin. Nilainya melebihi dari 1000 bulan. Jadi kita biasanya menyebut malam Al-Qadar itu sebagai malam yang penuh rahmat dan keberkahan. Banyak cerita-cerita yang kita dengar tentang keajaiban Lailatul Qadar, sehingga tidak sedikit orang yang berusaha untuk menunggu untuk mendapatkan keberkahan dan keajaiban. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya untuk menjanjikan sebuah rahmat, untuk menemukan situasi tertentu, kondisi tertentu pada malam itu, semisal air beku atau pepohonan sujud, atau untuk menunggu doa dikabulkan atau doa sejampuni dan sebagainya. Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Ada 3 pandangan di kalangan umat ulama mengenai Lailatul Qadar itu. Ya, yang pertama, Lailatul Qadar itu dimaknai sebagai penetapan qadar, ya, penetapan Allah bagi jalan hidup manusia. Demikian juga penetapan malam turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah merupakan penetapan strategis bagi Nabi Muhammad untuk memulai kerja besar mengubah arah sejarah manusia dari julumat ke nur. Ya, dari jahiliyah ke alam terang benderang. Na anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Yang kedua, Lailatul Qadar itu dimaknai sebagai malam kemuliaan. Itu sudah jelas disebutkan Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Kemudian ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang suasana dunia yang sempit pada malam itu. Kenapa? Karena malam itu banyak malaikat yang turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Banyak yang turun dengan berbagai macam urusan. Saudara-saudara, ibu bapak yang dimuliakan Allah, di antara makna strategis yang penting kita ambil dari peristiwa nuzul Quran itu adalah pertama, malam itu adalah penobatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul Allah. Jadi bukan hanya untuk kaumnya atau orang Arab, melainkan bagi seluruh umat manusia dan alam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama itu, itulah penobatannya, diangkat dari status Nabi menjadi Rasul. Rasul bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 100. Kemudian yang kedua, nuzulul Quran adalah tonggak sejarah perjuangan Nabi mengubah arah sejarah umat manusia dari julumat kepada nur. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk merekonstruksi sikap dan pemahaman kita terhadap Lailatul Qadar dari sekedar menunggu untuk mendapatkan keberkahan. Mari kita mantapkan penantian Lailatul Qadar ini dengan upaya pengaturan strategis untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, yang diterangi oleh nur Al-Quran, baik dalam kehidupan individual kita, kehidupan sosial, maupun bernegara, bahkan dalam hubungan internasional. Bukan hanya hubungan antar sesama umat Islam, tetapi juga dengan sesama umat lain. Bukan hanya antar sesama manusia, tetapi juga dengan sesama makhluk. Itulah fungsi dan peran kita sebagai umat Islam yang dikaruniai oleh Allah Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang ada sepanjang sejarah manusia. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah memberikan pencerahan kepada para netizen. Netizen, demikian tadi tausiah dari Ustadz kita. Nantikan tausiah-tausiah lainnya hanya di Dwipa TV, televisi media sosial milik umat Islam. Saya Hadi Priyono beserta kru Dwipa TV
mohon undur diri. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.